강인아, 칼동 강인아가 아니네. 당신 미쳤어. 우리 이제 그만해요. 강인아 씨. 난 네가 내 친구라서 참 좋았어. Cerita dilanjutkan dari Hanteo yang saat itu menyuruh Kang Jumo. Melihat langkah kaki seseorang, Hanteo pun langsung bersembunyi. Ia melihat kehadiran Kang Inha yang mendatangi Kang Jumo untuk melepaskan alat medisnya agar ayahnya itu mati. Hanteo yang melihatnya langsung keluar dari tempat persembunyiannya untuk menggagalkan aksi Kang Inha. Kehadiran Hanteo yang tiba-tiba membuat Kang Inha kaget sekaligus kesal. Mereka pun pergi ke rooftop untuk saling bicara. Hanteo menanyakan sikap Kang Inha yang menjadi kejam dan acuh dengan orang-orang terdekatnya. Kang Inha menjawab dan meminta agar Hanteo nggak usah sok suci. Mereka berdua sempat hampir adu jotos karena emosi dari perkataan Hanteo yang merendahkan Kang Inha. Hanteo meminta agar Kang Inha kembali ke sikapnya yang dulu. Tapi Kang Inha merasa kalau Hanteo lupa dengan rencana yang mereka buat, yaitu membantu Kang Inha mencapai posisi puncak di perusahaan. Kang Inha pun seolah-olah membuang Hanteo dan menunjukkan kalau dirinya menjadi si paling bekerja keras untuk mencapai posisinya di puncak Kang O. Hanteo merasa kesal dan ia mengancam walaupun Kang Inha berada di posisi strategis di kantornya, seluruh anak buahnya nggak akan ada satupun yang nurut dengannya. Bahkan Hanteo punya bukti kejahatan yang Kang Inha perbuat. Setelah mereka berdua selesai berdebat, Kang Inha melepon petugas sipir dan Hanteo pun turun untuk melihat keadaan Kang Jumo. Sementara itu Mo Gi-jun kini tengah nggak bisa tidur di penjara dan tak lama penjaga tahanan itu memanggilnya keluar kamar untuk menerima telepon dari Kang Inha. Kang Inha meminta agar Mo Gi-jun dapat menjaga rahasia mereka yang sudah membunuh Kang Inju, karena sebentar lagi Kang Inha akan naik jabatan di posisi puncak. Kan sayangnya begitu pas udah sampai posisi puncak taunya ada kasus gitu kan. Mo Gi-jun mengiyakan perkataan dari Kang Inha. Setelah itu Mo Gi-jun kini tengah berjalan menuju ruangan lain bersama penjaga lapas. Ia bergumam dalam hatinya yang ketakutan akan dijatuhkan hukuman mati. Setelah membawa Mo Gi-jun ke suatu lahan, sipir itu set air menghabisi Mo Gi-jun sampai meninggoy. Yang ya kalian pasti tahu kan, sipir tadi itu disuruh sama Kang Inha. Sementara itu di tempat yang berbeda, Hanteo dan Son Hwan tengah berada di warkop. Hanteo memikirkan soal bisnis cangkang Gold H Investment dan kabar mengejutkan dari Son Hwan yang memberitahu mereka semua kalau Kang Sung-ju mengajak Bos Tak untuk bertemu. Di tempat yang berbeda, Kang Hyu-ju tengah menghampiri istri Kang In-ju. Kang Hyu-ju meminta agar saham milik Kang In-ju dikembalikan ke keluarga Kang atau kasih saja ke Kang Sung-jo. Karena Kang In-ju udah meninggoy, istri Kang In-ju tidak mau dan merasa Kang Hyu-ju sui bocah ingusan ikut campur mengurusi hidupnya. Kang Hyu-ju menjawab kalau istri Kang In-ju tidak menyerahkan sahamnya, maka harus siap-siap saja ngadepin masalah besar mengingat kau kan cuma mantu keluarga Kang Oh. Sebelum bertemu Bos Tak, Kang Sung-ju diberikan wejangan sama Jam Gum Seok agar berhati-hati saat bernegosiasi soal saham, karena jika kehilangan mereka, perusahaan Kang Oh akan merosot. Kang Sung-ju setuju dan ia akan menjalankan langkah terakhir untuk menggantikan Kang Jumo yang lagi sakit. Sementara itu, Kang Inha menemui Pak Sajin untuk meminta restu membantunya menguasai Kang Oh. Pak Sajin meragukan kemampuan Kang Inha yang belum apa-apa saja udah kalah sama kakaknya sendiri si Kang Sung-ju yang sudah mengambil langkah menemui pemilik Gold H Investment untuk menyelamatkan Kang Oh. Kang Inha hanya bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Kang Sung-jo dan Jam Gum Seok pun tiba-tiba datang ke tempat Pak Sajin. Jam Gum Seok merasa kaget melihat Kang Inha dan Kang Inha menanyakan, "Kaget ya? Kaget ya, Bu?" Jam Gum Seok dan Kang Sung-ju duduk bersama. Jam Gum Seok mengingatkan surat pengabaian yang saat itu diberikan olehnya. Kang Inha merasa tidak suka karena dianggap gak bisa hebat kayak kakak-kakaknya. Kang Sung-ju meminta mereka untuk berhenti berdebat, tapi Kang Inha malah gas terus. Kang Sung-ju kesal dan berteriak meminta Kang Inha berhenti. Dan seseorang datang menggunakan jas. Orang itu adalah Hanteo yang mengaku direktur utama Gold H Investment.
investment. Awalnya, Han Tae-oh diremehkan oleh Jam Gum Seok. Setelah mengeluarkan kartu tanda anggotanya, Kang Sung Ju berdiri dan mengatakan, "Apa-apaan sih Han Tae-oh ngajak ketemu kalau ujung-ujungnya ternyata kamu lagi?" Han Tae-oh menjawab kalau ia memang sengaja mengajaknya bertemu di suatu tempat agar dapat bertukar pikiran sekaligus menghancurkan Kang In-ha perlahan-lahan. Setelah berbincang-bincang singkat, Han Tae-oh pergi dan ia kaget jalan di depannya dihentikan oleh Kang In-ha. Kang In-ha dengan emosi menanyakan, "Apa maksudmu? Apakah itu cara kamu menghentikan rencanaku menggantikan Kang Jungmo?" Han Tae-oh pun menjawabnya, "Oh iya, jelas dong, kamu udah siap belum anak durhaka?" Dan pergi meninggalkan Kang In-ha begitu saja. Di perjalanan, Kang In-ha mendapatkan telepon dari istri Kang In-ju untuk menemuinya. Istri Kang In-ju mengajak Kang In-ha bekerja sama, tentu ini pasti ada kaitannya dengan Kang Oh. Dan tak lama, Kang In-ha mendapatkan telepon dari Jam Gum Seok yang mengajaknya makan bersama di rumah. Kang In-ha sempat bingung dengan undangan tiba-tiba itu dan ia pun langsung cus ke rumahnya untuk makan malam. Setibanya di dalam, ia melihat Han Tae-oh makan bersama dengan keluarganya. Kang In-ha menyadari kalau Han Tae-oh pasti kini berbalik. Ia menjadi pendukung Jam Gum Seok dan juga Kang Sung Ju untuk menjadi pemimpin di Kang Oh. Terbukti saat tengah bersulang bersama, Kang In-ha malah nggak diajak. Han Tae-oh mengatakan kepada Kang In-ha, lihatlah aku, wahai anak durhaka yang mencuri mimpi besarmu." Kang In-ha yang muak dan pergi dari rumah itu. Saat tengah sendirian di rumah, Kang In-ha teringat kalau Han Tae-oh mempunyai latar belakang keluarga yang KDRT. Kang In-ha pun tersenyum licik yang menandakan ia akan melakukan balas dendam ke Han Tae-oh. Kang In-ha langsung mengeluarkan handphonenya dan menelepon si Fir untuk membebaskan ayah Han Tae-oh, yaitu Han Kil-soo. Han Kil-soo merasa senang karena ia diberikan uang dan juga handphone. Di luar penjara, Han Kil-soo mendapatkan pesan yang mengirimkan foto ibu Han Tae-oh, yaitu Seo Ji-suk, membuatnya tertawa jahat dan ingin menghabisinya. Langsung saja cus saat Seo Ji-suk kembali ke kuil, ia melihat Han Kil-soo sudah menunggunya. Kehadirannya membuat Seo Ji-suk kaget dan meminta agar Han Kil-soo pergi. Seo Ji-suk perlahan mundur dari hadapan Han Kil-soo yang ingin mencabik-cabik wajahnya sebagai syarat agar dimaafkannya. Dan tak sengaja Seo Ji-suk pun kepleset yang membuat dirinya meninggoy karena pendarahan hebat. Keesokan harinya, Kang Oh mengadakan konferensi pers darurat. Kang Sung Ju dan Jam Gum Seok sudah bersiap menaiki mobil. Mereka kaget karena polisi tiba-tiba datang. Polisi itu menuduh Jam Gum Seok yang sudah membuang mayat dan melakukan suap, begitupun dengan Moon Jung-ho. Moon Jong-ho maksud aing, cok. Ia pun ditangkap dengan tuduhan yang sama. Kang Sung Ju melawan pimpinan polisi itu, tapi sayangnya ia gagal dan Jam Gum Seok meminta agar Kang Sung Ju melanjutkan konferensi persnya. Para wartawan di sana menunggu dan gak sabar sudah kelamaan. Ini Kang In-ha malah tiba-tiba datang dan menaiki panggung. Ternyata sebelum Jam Gum Seok ditangkap, Kang In-ha memberikan laporan ke Jeong Dong Myong kalau keluarga Kang Oh melakukan tabrak lari dan korupsi. Langkah itu membuat Kang In-ha menjadi pengganti untuk mengisi konferensi pers. Bahkan Kang In-ha mengklaim dirinya sebagai pimpinan selama masa darurat Kang Oh yang kondisinya tengah diterpa isu buruk. Kang Sung Ju yang melihat berita itu, ia kesal dan melemparkan handphonenya. Begitupun Han Tae-oh yang baru datang, ia melihat Kang In-ha yang begitu licik dan menyebarkan berita bohong kalau para pemegang saham ini telah dikontrol olehnya. Han Tae-oh pergi menemui Son Wan dan Son Wan memberitahu Han Tae-oh kalau ia masih punya waktu untuk menggagalkan Kang In-ha menjadi pimpinan. Belum sempat menjawab omongan Son Wan, Han Tae-oh mendapatkan pesan yang berisi foto ayahnya yang sudah bebas dari penjara, yang sudah pasti ia akan membunuhnya. Han Tae-oh langsung pergi dan tancap gas menemui ayahnya. Sementara itu Kang Hyo-ju datang ke kantor Kang Oh untuk menemui Kang In-ha. Kang Hyo-ju emosi karena merasa Kang In-ha membuat rencana yang menggagalkan Kang Sung Ju gagal mendatangi konferensi pers karena Jam Gum Seok ditangkap polisi. Kang In-ha mendoktrin agar Kang Hyo-ju nurut dengan omongannya daripada orang lain karena sebentar lagi Kang In-ha menjadi pimpinan menggantikan Kang Jungmo. Wah, perkataan ini membuat Kang Hyo-ju marah dan kecewa karena Kang In-ha marah mementingkan dirinya ketimbang ibunya. Kang Hyo-ju pun menganggap Kang In-ha gila. Di tempat yang berbeda, Kang Sung Ju dan Yang Ji-hoon berusaha menelepon Cha Dong-ok dan juga Jo Sun-dang untuk meminta pertolongan. Ribet banget ya nama-namanya teman-temanku. Tapi
Tapi mereka berdua ternyata tengah makan bersama dan membuat rencana untuk mendukung Kang In-ha. Kang In-ha pun masuk ke dalam ruangan Kang Sung-ju. Dengan polosnya, Kang In-ha meminta maaf karena ia sudah mengambil posisi di konferensi pers karena saat itu Jam Gum-seok ditangkap polisi. Kang Sung-ju marah karena Kang In-ha seenaknya mengambil keputusan sendiri. Kang In-ha mengancam agar Kang Sung-ju mendukungnya karena kalau tidak, maka berita hoaks tentang tabrak lari itu akan menyebar luas. Dan Kang Sung-ju langsung menonjok Kang In-ha hingga terjatuh dan mengatakan, kecoa, kamu tetap tidak dianggap di keluarga kami ya. Bagaimanapun juga, udah sana keluar anak durhaka. Di tempat yang berbeda, Han Tae-oh melihat jasad ibunya. Ia teringat masa lalu di saat Han Tae-oh remaja dari mendatangi ibunya ke kuil, mengantarkan ke terminal bus, menjenguknya saat di penjara, tapi Han Tae-oh malah pergi begitu saja. Kini Han Tae-oh menangis dan menyesali perbuatannya yang cuek ke ibunya. Malam harinya, Kang In-ha tengah berbaur dengan senior Kang Oh untuk mendapatkan dukungan dirinya menjadi pimpinan baru. Tiba-tiba Kang In-ha mendapatkan telepon dari seseorang kalau ibu Han Tae-oh sudah meninggal. Han Tae-oh sangat sedih di rumah duka. Di situ pun ada Bos Tak, Son Won, dan Nah Ye-won. Kang Sung-ju pun datang dan mengirimkan doa untuk ibu Han Tae-oh. Setelah Kang Sung-ju mengajak Han Tae-oh untuk membereskan makam ibunya, setelah itu juga ia bertemu dengannya untuk membuat rencana baru. Karena kematian ibunya, Han Tae-oh sangat sedih dan merasa gagal melindungi ibunya dari balas dendam ayah tiri yang keji itu. Nah Ye-won menemani Han Tae-oh dan memberi dukungan agar Han Tae-oh tidak sedih terus menerus. Dan Nah Ye-won memberikan pesan dari ibu Han Tae-oh yang saat itu dititipkannya. Han Tae-oh membuka pesan itu yang berisi wejangan kalau Han Tae-oh harus terus semangat dan tidak mudah emosi serta jangan terjebak sama kenangan masa lalu. Agar apa? Ya agar Han Tae-oh bisa menjadi seseorang yang berkembang. Pesan itu membuat Han Tae-oh menangis. Ia pun pergi ke gapura desa yang dimana tempat itu adalah pertama kalinya Han Tae-oh turun dari bus dan melihat Kang In-ha di dalam mobil yang kini rumah lama Han Tae-oh sudah diblokir dan begitu rusak. Han Tae-oh merenung. Ia memikirkan masa lalunya saat bersama Kang In-ha untuk mencapai keinginannya yang pada akhirnya Kang In-ha mengkhianati rencana yang mereka buat. Setelah itu Han Tae-oh kembali ke apartemennya dan memasang foto ibunya. Ia pun mencabut semua foto-foto yang selama ini dipasang di jendela untuk mengejar target rencana-rencana yang dibuatnya yang kini sudah berubah haluan. Han Tae-oh pun mendatangi Kang Jumo yang masih kritis dan mengatakan, Kang Oh akan aku lindungi pak. Keesokan harinya, Kang Sung-ju mendatangi Jam Gum-seok yang berada di penjara. Jam Gum-seok menitipkan agar Kang Sung-ju terus berusaha mati-matian untuk mengendalikan Kang Oh dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kang Sung-ju marah. Ia merasa muak karena itu semua adalah ambisi ibunya. Seumur hidup Kang Sung-ju harus menuruti semua perintahnya hanya untuk kebahagiaan dan ambisi ibunya. Padahal yang sebenarnya Kang Sung-ju merasa sengsara. Mereka berdua pun menangis. Kang Sung-ju meminta agar Jam Gum-seok berhenti menaruh harapannya untuk mengambil alih Kang Oh. Dan hari ini adalah hari dilantiknya Kang In-ha menjadi pimpinan Kang Oh. Kang In-ha, Jam Dum-yong, dan Ma Ju-i menyambut Kang In-ha di depan pintu kantor Kang Oh dan memasuki lift. Begitupun di ruangan aula Kang Oh. Semua pekerja termasuk Kang Hyu-ju dan Kang Sung-ju menanti konferensi pers dari Kang In-ha. Muncullah Yang Ji-hoon yang membisikkan sesuatu kepada Kang Sung-ju yang membuat mereka berdua pergi dari aula Kang Oh. Hari yang bahagia itu harus hancur karena tiba-tiba ting, suara pintu lift terbuka dan tara kepolisian beserta Ha Myung-jin berdiri di depannya untuk menangkap Kang In-ha dengan tuduhan pembunuhan Kang Sung-ju dan juga Mo Gi-jun. Awalnya Kang In-ha melawan, tapi saat petugas mulai menahan badannya, tibalah seorang pria berjalan yaitu Han Tae-oh yang udah pasti dia laporin Kang In-ha. Kang In-ha hanya bisa tertawa seperti Joker melihat kedatangan Han Tae-oh. Penangkapan Kang In-ha membuat Cho Dong-wook kaget yang membuat semua sisi aula ikut terkejut juga. Di tempat interogasi, Kang In-ha mengancam Ha Myung-jin karena sudah menangkapnya tanpa ada saksi kuat kalau Kang In-ha pelaku pembunuhan. Ha Myung-jin merasa diremehkan dan ia langsung memanggil seseorang itu untuk masuk ke dalam. Kang In-ha merasa terkejut kalau saksi yang didatangkan itu adalah Mo Gi-jun yang saat itu dikiranya sudah mati dibunuh oleh sipir. Di saat Mo Gi-jun sekarat, ternyata Pak Jin Geong yang merupakan dokter lapas yang menyelamatkan nyawa Mo Gi-jun. Setelah menyelamatkan Mo Gi-jun, Pak Jin Geong memberitahu Han Tae-oh kalau Mo Gi-jun sudah diserang oleh komplotan Kang In-ha. Setibanya Han Tae-oh menjenguk Mo Gi-jun, Han Tae-oh menanyakan siapa dalang yang menusukmu. Pasti si Kang In-ha si Sibal kan. Di
sanalah Mo Gi-jun tersadar kalau dirinya sudah diperalat oleh Kang In-ha yang egois. Walaupun Han Tae-oh korban fitnah, tapi ia masih mau membantu Mo Gi-jun. Mo Gi-jun hanya bisa menangis karena menyesal sudah menjadi alatnya Kang In-ha. Di tempat interogasi pun Mo Gi-jun langsung menarik Kang In-ha dan mengatakan, apakah kau memang memperalatku? Kang In-ha menjawab, ya, kau adalah anjingku yang seharusnya setia. Mo Gi-jun sangat emosi dan sangat ingin memukul Kang In-ha. Ia ditahan oleh para petugas. Ya kenapa harus ditahan pak? Lajar aja lah masih. Tapi Mo Gi-jun pun belak-belakan kalau ia menjadi jijik ke Kang In-ha karena dirinya sudah menjadi tumbal. Karena ulah Kang In-ha sendirilah kantor Kang Oh lagi-lagi digeledah oleh para petugas. Mereka pun kocar kacir langsung pergi menyelamatkan Kang Jumo yang di hari itu detak jantungnya mendadak berhenti. Kang In-ha pun sudah dipenjara dan ia mendapati surat dari perusahaan Kang Oh kalau mereka mengubah nama marga Kang In-ha alias dibuang secara brutal oleh keluarganya. Kang In-ha hanya bisa tertawa konyol membaca surat itu. Keesokan harinya, hakim pun memutuskan Kang In-ha resmi bersalah. Ia hanya melihat ke arah Han Tae-oh dan Nah Ye-won dan mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi untuk kalian yang sudah menjadi sahabat dan mantan istri. Kang In-ha harus dikenakan hukuman seumur hidup penjara karena sudah melakukan penipuan, pembunuhan, dan penghilangan bukti. Selesai mengikuti sidang, Han Tae-oh dan Kang In-ha duduk berdua untuk mengucapkan kalau Han Tae-oh menanyakan alasan dan Kang In-ha melakukan kejahatan itu. Tapi Kang In-ha sudah lupa alasannya apa. Dan Han Tae-oh mengatakan kalau dirinya senang pernah bersahabat dengannya. Begitupun dengan Kang In-ha. Han Tae-oh memberikan foto kenang-kenangan mereka bertiga dan pergi meninggalkan Kang In-ha. Di rumahnya Kang Hyo-ju tengah menyiapkan barang-barangnya yang akan jalan-jalan ke luar negeri. Di tempat yang berbeda, Han Tae-oh menemui Nah Ye-won untuk mengajaknya minum bir bersama. Mereka berdua pun minum sembari berbincang-bincang ringan. Han Tae-oh mengatakan kalau dirinya punya kesamaan dengan Nah Ye-won yang mempunyai keinginan yang kuat dan keras untuk mencapai tujuan hidup. Di dalam penjara, Kang In-ha memilih untuk mengakhiri hidupnya sembari memegang foto kenang-kenangan yang diberikan Han Tae-oh. 3 tahun kemudian, Kang Sung-ju kini sudah memegang jabatan strategis. Sementara itu, Han Tae-oh yang berada di rooftop, ia mengatakan kepada Kang Jung-mo kalau mimpinya yang membangun Kang Oh Estate sudah tercapai. Begitupun dengan mimpi Nah Ye-won yang kini sudah menjadi tangan kanan presiden. Kembali ke Kang Oh, Kang Sung-ju memasuki ruangan pimpinan Kang Oh dan di balik kursi itu adalah Han Tae-oh yang kini menggantikan Kang Jung-mo. Sebelum Han Tae-oh diberikan jabatan tertinggi, ia sempat berbincang dengan Kang Jung-mo yang saat itu sudah tersadar dari kritisnya. Kang Jung-mo mengatakan kalau ia hampir kehilangan perusahaan Kang Oh. Untungnya ada Han Tae-oh yang melindungi dan menjaga perusahaannya sepenuh hati. Dan pada akhirnya Kang Jung memberikan jabatan direktur utama ke Han Tae-oh. Kang Sung-ju mengucapkan selamat atas keberhasilan Han Tae-oh walaupun sebenarnya ia ingin berada di posisi Han Tae-oh. Tapi ia yakin keputusan Kang Jung-mo sangat tepat. Keesokan harinya Han Tae-oh mendatangi pemakaman untuk mendoakan Kang In-ha yang sudah berganti marga menjadi Baek In-ha. Di perjalanan, Han Tae-oh mendapatkan pesan dari Kang Hyo-ju yang mengirimkan pesan tengah berlibur ke Meksiko. Begitupun juga dengan Son Hwan yang komplain gara-gara dikasih uang bejibun sama Han Tae-oh untuk berlibur. Sesampainya di kantor, para anak buah dan pegawai-pegawai Kang Oh menghormati Han Tae-oh yang semakin hari perusahaan itu semakin cuan. Malam harinya Han Tae-oh tengah melamun karena tak menyangka ia berhasil sampai di titik puncak tertinggi yang Han Tae-oh mimpi-mimpikan saat berusia 18 tahun. Dan tamat.